Gara-gara Mbappe, PSG terancam diskors dari UCL. Barca sudah bertemu agen Duran. Robbie Keane, latih tim yang pernah dilatih Thomas Doll. Klub Amerika borong Marcelo, James Rodriguez, dan Falcao. Catatan kelam Patrick Kluivert. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan Premier League, Wolves takluk di tangan Nottingham Forest dengan skor 3-0. Gol Forest dicetak Morgan Gibbs-White menit 7, Chris Wood menit 44, dan Taiwo Awoniyi menit 90+4. Dengan tambahan 3 poin, Forest naik ke urutan ketiga klasemen sementara dengan torehan 40 poin, sama dengan Arsenal di urutan kedua. Sedangkan di laga Copa del Rey, Real Madrid yang menurunkan banyak pemain muda menang 5-0 dari klub divisi keempat Liga Spanyol Deportiva Minera. Gol Al Real dicetak oleh Fede Valverde menit 5, Eduardo Camavinga menit 14, Bryce Arda Güler menit 28 dan 88, serta satu gol dari Luka Modric menit 55. Dengan kemenangan ini, Madrid lolos ke babak 16 besar Copa del Rey. Masih seputar Real Madrid, sengketa gaji antara Kylian Mbappe dan PSG kabarnya akan semakin runyam, terutama bagi PSG yang dalam kasus ini dianggap jadi pihak yang bersalah. Dilansir Football Espana, putusan LFP dan UEFA menyatakan bahwa Mbappe berhak atas gaji sebesar 55,4 juta euro yang belum dibayarkan oleh PSG. Dengan pelanggaran ini, UEFA bisa saja menjatuhkan sanksi berat kepada PSG. Hukumannya mulai dari pengurangan daftar pemain, denda, hingga skorsing dari beberapa kompetisi tertentu termasuk Liga Champions. Dari bursa transfer, Real Madrid juga belum menyerah untuk menambah opsi pemain belakang. Yang terbaru, mereka tengah memantau bek RC Lens, Abdulkadir Kusanov. Dilansir Football Espana, bek berusia 20 tahun itu telah muncul sebagai bakat menarik di sepak bola Prancis. Bek asal Uzbekistan itu menjalani musim yang luar biasa bersama Lens. Kabarnya Lens mematok harga di angka 20 juta euro untuk Kusanov. Namun Madrid tak sendirian. Ada Manchester City yang juga berminat dengan pemain yang satu ini. Madrid pun tak masalah jika harus bersaing karena mereka telah mengantongi banyak opsi selain Kusanov. Sementara dari Barcelona, Football Espana juga melaporkan bahwa pihak klub sedang dalam pembicaraan dengan salah satu bintang muda Premier League. Menurut laporan, pemain yang dimaksud adalah John Duran. Pihak Barca dilaporkan sudah mengadakan pertemuan dengan agen Duran. Menurut Deco, Duran terbuka untuk bergabung dengan Barcelona. Ia senang dengan adanya ketertarikan ini. Nantinya, Duran yang masih berusia 21 tahun akan diproyeksikan menjadi penerus Robert Lewandowski yang sudah inkonsisten. Dari Spanyol kita bergeser ke negeri pasta Italia. Setelah melewati pertandingan yang penuh drama, AC Milan keluar sebagai juara Piala Super Italia. Kepastian itu didapat setelah Milan mengandaskan rival sekota Inter Milan dengan skor 3-2. Kemenangan ini diraih dengan cara yang sensasional, karena Milan sempat tertinggal 2 gol lebih dulu di awal babak kedua. Namun mereka berhasil comeback dan mencetak 3 gol. Gol Tammy Abraham di menit 90+3 menjadi penentu kemenangan Rossoneri. Dilansir Gol, ini jadi gelar Piala Super Italia ke-8 bagi Milan dan yang pertama bagi Sergio Conceição sebagai pelatih. Legenda Sampdoria Fabio Quagliarella memberi kode akan kembali ke klub suatu saat nanti. Dilansir Foot Italia, Fabio yang menghadiri acara untuk memberikan penghormatan kepada Gianluca Vialli diberikan beberapa pertanyaan oleh wartawan. Salah satunya tentang kemungkinan kembali ke Sampdoria. Menurut laporan, Fabio tidak menutup kemungkinan itu. Ia merasa hubungannya dengan Sampdoria sangat baik. Maka dari itu, jika klub memanggilnya lagi untuk bergabung dengan peran apapun itu, dia siap. Namun, itu bukan prioritas untuk saat ini. Masih dari sepak bola Italia, ketimbang Joshua Zirkzee, Juventus dikabarkan lebih dekat dengan striker West Ham United Niklas Füllkrug. Dilansir Football Italia, Manchester United kabarnya tak kunjung memberi kepastian apakah akan melepas Zirkzee atau tidak. Maka dari itu, Juve mencari opsi lain pada Füllkrug. Rencana La Spezia Signora pada Füllkrug pun tetap sama. Mereka hanya mengincar kesepakatan pinjaman pada bulan Januari kali ini. Namun Juve tak mau gegabah menyegal kesepakatan, sebab klub juga sedang memantau Randal Kolo Muani dari PSG.
Bergeser ke Inggris, ada kabar dari legenda Tottenham Hotspur, Robbie Keane. Dilansir 90 Min, Keane dikabarkan telah ditunjuk sebagai pelatih di klub Hungaria, Ferencváros. Klub ini adalah kekuatan utama Hungaria di sepak bola Eropa. Ferencváros cukup sering mentas di Liga Champions dan Europa League. Namun tidak dituliskan secara rinci berupa durasi kontrak yang ditandatangani Keane. Ini jadi klub kedua yang dilatih Keane setelah Maccabi Tel Aviv. Bergeser ke Arsenal, situasi sulit menyertai mereka jelang pertandingan leg pertama semifinal Carabao Cup. Akan menghadapi Newcastle United, Mikel Arteta mengkonfirmasi bahwa timnya sedang dilanda badai cedera. Beberapa pemain inti tidak bisa dimainkan. Yang terbaru ada Ethan Nwaneri yang mengalami cedera. Padahal dirinya diplot untuk menggantikan Bukayo Saka yang juga cedera. Namun mengutip dari The Guardian, Arteta tetap percaya diri bahwa timnya akan memenangkan pertandingan ini. Itu karena Arteta berambisi menjuarai turnamen ini. Masih dari London, Chelsea kabarnya tengah mencari bek baru setelah Wesley Fofana kembali bermasalah dengan cedera. Menurut laporan Sky Sport, The Blues tengah memprioritaskan sosok Mark Guehi dari Crystal Palace. Guehi sendiri kini menjadi komoditas panas di Inggris. Kabarnya Chelsea sedang menyusun strategi untuk melakukan pendekatan. Guehi sendiri merupakan lulusan Akademi Chelsea, jadi The Blues akan menggunakan pendekatan emosional kepada sang pemain. Di sisi lain, Chelsea akan bersaing dengan Newcastle yang juga menaruh minat pada sang pemain sejak tahun lalu. Selanjutnya ada ex-Manchester United Cristiano Ronaldo yang dikabarkan jadi incaran salah satu klub Moldova. Dilansir Goal, kontrak Ronaldo di Al Nassr akan habis di akhir musim ini. Pihak Al Nassr pun belum memulai pembicaraan kontrak baru. Maka dari itu muncul spekulasi bahwa Ronaldo akan hengkang pada musim panas mendatang. Menurut laporan, ada klub dari Moldova yakni Dacia Buyukani yang sangat menguntungkan untuk menggoda sang mega bintang. Salah satu keuntungan yang Dacia tawarkan kepadanya adalah posisi dalam administrasi klub sebagai duta merek internasional akademi atau pelatih untuk tim muda. Mampir sebentar ke benua Amerika, ada klub Meksiko yakni klub Amerika yang sedang berupaya melancarkan proyek besar. Mereka akan mendatangkan beberapa pemain bintang di bursa transfer kali ini. Dilansir Marca, nama-nama yang masuk radar Amerika adalah Marcelo, James Rodriguez, dan Radamel Falcao. Dari ketiga pemain itu, hanya Marcelo yang berstatus tanpa klub. Sisanya terikat kontrak. Meski masih sebatas rumor, laporan menyebut bahwa Amerika memiliki finansial yang cukup untuk mewujudkan transfer ini. Dari Meksiko, kita akhirnya sampai di tanah air untuk membahas calon pelatih baru timnas Indonesia. Beberapa jam yang lalu, Fabrizio Romano telah bersabda bahwa Patrick Kluivert akan segera diperkenalkan oleh PSSI. Meski belum ada dokumen yang ditandatangani, statusnya sudah here we go. Namun, berita ini justru memunculkan catatan kelam yang dimiliki Kluivert. Dilansir bola.com, Kluivert memang luar biasa sebagai pemain, tapi di dunia kepelatihan, ia tak begitu istimewa. Ia pernah terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia di tahun 1995. Kluivert juga pernah terlilit hutang perjudian senilai 16,8 miliar rupiah. Selain itu, track recordnya di dunia kepelatihan pun amburadul. Melatih timnas Curaçao, tapi memperoleh rentetan hasil buruk. Taktiknya dianggap membingungkan. Ia bahkan dengan ceroboh menggonta-ganti posisi bermain para pemainnya. Di tengah kegaduhan Patrick Kluivert yang akan segera jadi pelatih baru timnas Indonesia, media terkenal di Spanyol Marca justru memberitakan bahwa Luis van Gaal juga akan terlibat dalam proyek timnas Indonesia yang baru. Mantan pelatih Barcelona dan Manchester United itu akan menjabat sebagai direktur teknik timnas Indonesia. Ia akan membantu Kluivert untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun dari Football Zone, LVJ belum mengkonfirmasi hal tersebut. Ruud Gullit bahkan berkata kalau LVJ tidak akan mengambil pekerjaan itu. Sebagai LVJ membutuhkan perjalanan jauh. Itu bukan hal yang menarik lagi bagi LVJ. Sementara dari perkembangan pemain keturunan, PSSI juga memberikan kabar tentang update proses naturalisasi dari Hairo Riedewald dan Michelle Becker. Dilansir Jawa Post, Erick Thohir menyampaikan bahwa Hairo sedang diproses. Tawaran sudah dilayangkan dan sekarang sedang tahap negosiasi. Becker pun demikian, sudah didekati oleh PSSI. Namun ex-pemain PSG itu kabarnya agak sulit diwujudkan, sebab ada beberapa unsur yang tak memenuhi regulasi FIFA. Meski begitu, PSSI akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan keduanya. Untuk memperbaiki musim yang kurang maksimal, West Ham United kabarnya tengah mengincar dua pemain Chelsea di bursa transfer Januari ini. Dilansir Metro, dua pemain tersebut adalah Kiernan Dewsbury Hall dan Carney Chukwuemeka.
Kedua nama itu kabarnya akan didatangkan secara pinjaman. West Ham sedang menyusun strategi untuk merampungkan kesepakatan tersebut sebelum pertengahan Januari. Chelsea yang kabarnya memang ingin memangkas skuad yang gemuk, tentu sangat terbuka dengan ketertarikan The Hammers. Masih seputar West Ham, selain dua pemain Chelsea, mereka juga sedang berusaha mengupgrade lini depan. Lini depan jadi prioritas West Ham mengingat kondisi Michael Antonio yang sedang dalam pemulihan. Dilansir West Ham Zone, selain Evan Ferguson, nama Hwang Hee-chan juga masuk dalam daftar pencarian. Manajemen West Ham memandang Hwang sebagai pemain yang punya pengalaman di Liga Inggris. Dirinya juga tampil apik bersama Wolves, namun mendapatkan Hwang bukan perkara mudah. Karena sang pelatih, yakni Vitor Pereira, akan menjadikan Hwang sebagai pemain penting musim ini. Selepas pertandingan melawan Liverpool, Ruben Amorim ditanya soal situasi Joshua Zirkzee di skuad. Apakah sang pemain akan dilepas atau tidak pada bursa transfer musim dingin kali ini? Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Ruben justru meredam rumor kepergian sang pemain. Saya ingin mempertahankan Joshua Zirkzee karena dia memberikan segalanya, kata Ruben Amorim. Sikap ini seakan menampik rumor-rumor yang memberitakan bahwa Zirkzee akan kembali ke Serie A tahun ini. Selain Joshua Zirkzee, Tyrell Malacia pun kabarnya masuk radar Juventus. Ini jadi kabar yang mengejutkan, mengingat sebelumnya Malacia sempat menghilang dan tak ada tanda-tanda untuk pindah. Dilansir Sportskida, Juve yang kesulitan untuk mendapatkan Zirkzee mulai mengalihkan pembicaraan ke Malacia. Kabarnya Malacia akan diproyeksikan sebagai pengganti Danilo, yang kemungkinan besar akan hengkang dalam waktu dekat. Saat ini kondisi kebugaran Malacia jadi perhatian khusus manajemen Juve. Frank Lampard yang kini menukangi Coventry pun sedang mencari amunisi baru di sektor bek. Kabarnya mantan bek Arsenal yakni Rob Holding telah masuk radar klub kasta kedua Liga Inggris tersebut. Dilansir Mirror, Holding sendiri kini berseragam Crystal Palace. Namun dirinya kesulitan untuk masuk ke skuad utama Palace musim ini. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh Coventry. Kabarnya mereka tertarik untuk menawarkan kesepakatan pinjaman. Randal Kolo Muani jadi salah satu komoditas panas di bursa transfer kali ini. Tercatat banyak klub yang rela mengantri untuk mendapatkan tanda tangan striker asal Prancis ini. Lantas klub mana saja yang ngantri? Dilansir Gol ada 6-7 klub yang memantau situasi Kolo Muani. Dari mulai RB Leipzig, Aston Villa, Spurs, Manchester United, AC Milan, Juventus, hingga Bayern Munchen. PSG sendiri sangat terbuka dengan proposal yang datang. Sementara itu, Swansea City kabarnya sedang mengincar pemain dari Asia, tepatnya dari Arab Saudi. Menurut Tim Talk, Swansea telah memasukkan nama Abdul Malik Al-Jaber. Dirinya adalah pemain yang berkarir di klub Bosnia, Željezničar. Usianya baru 20 tahun dan dirinya dianggap sebagai salah satu talenta paling potensial di Arab Saudi. Swansea pun tak sendirian, ada PSV Eindhoven, OGC Nice, dan Toulouse yang berusaha menggoda sang pemain. Mampir sebentar ke Italia, ada Torino yang kabarnya sedang dalam negosiasi dengan pemain muda Chelsea, Cesare Casade. Dilansir Gol, pemain asal Italia itu kabarnya telah sepakat untuk bergabung dengan Torino. Kini tinggal negosiasi Torino dengan Chelsea. Kabarnya, The Blues mematok harga Casade di angka 20 juta euro. Sedangkan Torino hanya mau membayar di angka yang lebih rendah dari 15 juta euro. Bahkan tawaran awal Torino hanya berada di angka 12 juta euro. Dari Turki, Galatasaray kabarnya percaya diri kalau Victor Osimhen akan bertahan lebih lama di Istanbul. Dilansir ESPN, Galatasaray 100% yakin bahwa Victor Osimhen tidak akan meninggalkan klub dalam beberapa minggu mendatang. Pihak klub yakin Osimhen jauh dari klub-klub seperti Manchester United yang selama ini menaruh ketertarikan kepadanya. Negosiasi dengan klub lain pun belum dilakukan sama sekali. Setelah berkeliling Eropa, kita kembali ke tanah air untuk membahas pemecatan Sintayong. Kabarnya, Erick Thohir sudah menemukan penggantinya sebelum mengabarkan pemecatan ini. Dilansir CNN Indonesia, pelatih baru Timnas Indonesia pengganti Sintayong yang dipecat akan diumumkan ke publik pada 12 Januari mendatang. Kami sudah mendapatkan calon pelatih, nanti kita undang semua media dalam konferensi pers berikutnya pada tanggal 12. Jadi kalau ada pihak media yang mau tanya jawab, nanti langsung saja sama pelatih penggantinya. Ucap Erick Thohir. Kira-kira siapa ya?